Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala radhiyallahu anhu Ruwiya an Aqil bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala safartu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fara'aitu minhu thalathata asya' fastaqarra al-islam fi qalbi bisababiha. Ada salah seorang sahabat namanya Aqil bin Abi Thalib. Kata beliau, aku pernah musafir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam musafir itu aku melihat tiga macam perkara. Dengan tiga macam perkara tersebut masuk cahaya Islam di dalam hatiku, sehingga aku masuk Islam dengan sebab yang tiga perkara tadi. Fa'awwaluha, yang pertama kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam an yaqdiya hajatahu wa kana bihidaihi ashjar faqala li imdi ilaiha wa qul laha inna Rasulullah yaqul ta'alin wa kuni li sitran fa inni uridu an atawadda'a. Fa kharajtu fama istatamantu ar-risalah illa wal ashjar qad intaqat min usuliha. Yang pertama kata Aqil bin Abi Thalib, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin qada hajat, dan di daerah dekat Nabi itu ada beberapa ashjar, pohon. Maka berkata Nabi kepada aku, coba Aqil datangi itu pohon, katakan kepada pohon bahwasanya Rasulullah memanggil engkau, dan jadilah pohon itu sebagai penutup, pelindung, bahwasanya Nabi ingin qada hajat. Nabi memanggil pohon kayu lewat Aqil, bahwasanya aku memanggil, wahai Aqil, katakan ke pohon kayu itu. Kata Aqil, ku datangilah sesuai perintah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama istamamtur risalah, belum selesai aku berbicara kepada pohon kayu tadi, wal asjar qad intaqa'at min usuliha, pohon kayu itu langsung sudah terpotong di bawahnya, langsung terpotong min usuliha. Wa tahawwalat ila haulihi, dan berpindah mendatangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pohon kayu tadi, hatta fariqan Nabi, sampai Nabi selesai daripada qada hajat. Nah, pertama itu yang dilihat oleh Aqil bin Abi Thalib. Nabi mau qada hajat, tidak ada pelindung, minta panggilkan Aqil, tuh pohon kayu tolong panggilkan, aku mau qada hajat. Didatangi, belum lagi selesai bicara, pohon kayu sudah dekat Nabi, melindungi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam qada hajat. Watsani, perkara kedua kata Aqil, galabanil atsh fatalabtul ma falam ajidhu faqala alaihi sallallahu wassalam, aku pernah satu waktu merasa sangat hausan, sangat bujur hausnya, merasa sangat haus, maka aku tidak mendapatkan air sedikit pun. Faqala alaihi sallallahu wassalam, is'ad ila hadzal jabal, bunyi Nabi, Aqil, coba engkau naik ke gunung ini, batu, naik ke batuan ini. Waqra'hu minni salam, dan sampaikan ke batu itu aku kirim salam. Nabi kirim salam ke batu. Kan Aqil ini mau cari minum, tidak ada minuman, jadi disuruh naik ke pohon, ke atas batu. Padahal kan Nabi kirim salam. Kalau batu itu punya air, kasihlah air tersebut ke Aqil. Maksudnya minta aja ke batu tuh, bicaralah dengan batu itu, bahwasanya kalau kau punya air, tolong beri aku air. Naiklah si Aqil ke atas batu, dan beliau berkata apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu, ini Nabi Muhammad kirim salam kepada engkau. Sebelum sempurna aku berbicara, kata Aqil, hatta qala al-jabal bi kalamin fasihin li Rasulillah ana mundu yaumin. Aqil belum selesai bicara dengan batu, batu itu berbicara, mengeluarkan suara dengan bahasa yang fasih, dengan bahasa yang bisa dipaham. Apa kalimahnya?
Agil katakan dengan Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, mundu yaumin anzalallahu hadhil ayah, sejak Allah menurunkan ayat, ada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas waquduha an-nas wal hijarah. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di dalam Al-Quran tersebut dijelaskan neraka itu seperti apa. Waquduhan nas wal hijarah, balaman. Tahu balaman mas? Sumber api itu. Kalau bahasa Kutai balaman ya. Sumber api. Sumber api itu an-nas wal hijarah, dari manusia dan batu. Dari manusia dan batu. Neraka itu bisa menyala dengan terang, dengan menyengat panasnya. Itu sumbernya ada manusia, ada bahan bakar, ada batu. Nah sejak itulah wahai Agil, aku bunyi batu tidak pernah berdiam lagi, mataku selalu mengeluarkan air mata, sehingga di dalam batu ini tidak ada lagi aku mengeluarkan air, menangis terus. Kenapa? Aku khawatir, takut yang dikhitab, yang dimaksud dalam Al-Quran bahwasanya bahan bakar api neraka batu itu ya aku, ini batunya. Wallah ya, ini batu loh, ini batu, benda mati yang tidak punya dosa. Ketika ayat ini turun, peliharalah dirimu hai orang beriman dan keluargamu dari api neraka. Ketahuilah bahwasanya api neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Batu langsung mengeluarkan air mata dan tidak punya air lagi. Kan Agil ini mau minum, disuruh Nabi minta dengan batu. Manusia kan ada di Al-Quran itu loh, saking kerasnya manusia ini, hatinya lebih keras daripada batu. Kenapa? Tidak pernah nangis dengan dosanya, sementara batu sampai habis. Di dalam Al-Quran itu sumber mata air itu dari batu, gesek-gesekan batu itu mengeluarkan air. Nah air yang kita nikmati sekarang ini selain dari air hujan itu dari celah-celah batu. Nah ada batu yang tidak punya air, itu batu yang menangis ketakutan dengan api neraka tadi itu. Jadi batu yang disuruh Nabi naik tadi itu batu yang menangis. Aku ini sudah lama menangis, kata batu, sampai aku tidak punya air lagi wahai Agil. Sampaikan ini dengan Rasulullah, karena Rasulullah kirim salam dengan batu supaya batu ini mengasih air kepada si Agil tadi. Dua sudah ya. Abki minal faza' an akuna dzalikal hajar falam yabqa fi ma'un, sampai aku ini tidak punya air lagi. Nah, itu dua sudah. Wa tsalits kunna namshi fa idan nahnu bi Jamal. Pernah kami juga kejadian yang ketiga, kata Agil, berjalan dengan Nabi, di tengah perjalanan tiba-tiba ada Jamal. Jamal itu jim mim lam, enggak pakai alif. Jamal artinya onta. Oh ya Jamalu ya Jamalu, pakai mimnya pakai alif itu Jamal. Artinya Nabi yang maha indah, maha elok, maha agung, maha cantik, maha ganteng, Jamal. Lamunnya dipendekkan, memnya hilang, Jamal, onta artinya. Jamal, onta. Nah itu bedanya ya. Kalau dia Jamil, nah itu cantik, nah itu Jamil pulang. Jamilah, cewek yang cantik. Jamal. Nah itu kalimahnya jim mim dalam segala itu, permainan kosakatanya seperti itu ya. Jamal itu indah. Oh ya Jamal itu maksudnya Rasulullah. Nah kalau di sini faidan bi Jamalin. Nah, makanya kalau membaca itu hati-hati, panjang-panjang, pendek-pendek, itu kan jangan sampai keliru. Ada tiba-tiba datang seekor onta, ya'du hatta balagha Rasulullah. Dia lari dengan cepat sampai di hadapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah al-aman. Onta itu mengadu, ya Rasulullah, tolong amankan, aku ini lagi gelisah, modelnya gitu dah. Onta ini mengadu di hadapan Nabi. Ini yang melihat Agil seorang, menyaksikan langsung, mengadu kepada Nabi. Al-aman. Falam yalbath hatta ja'a khalfahu a'rabiyun wa ma'ahu sayfun maslul. Tiba-tiba tidak lama setelah onta itu datang di hadapan Nabi, ada seorang A'rabi, seorang orang Arab Bedui yang dia datang sambil membawa pedang yang sudah diasah dengan tajam.
Ngejar onta itu tadi, nah, onta aja di hadapan Nabi sudah mencari keamanan di hadapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini Arabi ini bawa pedang panjang sudah dengan tajam, maslul. Faqalan Nabi, lalu Nabi berucap, maturidu min hadal miskin. Kalau bahasa kita itu, hai Badui, apa yang kau cari wahai Tuan? Apa ya bahasanya itu? Kalau bahasa miskin itu kasihan gitu nah. Aduh, kasihan nyawa ini apa yang kau cari gitu nah. Kalau bahasa Kuta gitu dah ya. Bisa kan dipaham? Masih mau paham ya? Kalau mau saya translate ke bahasa Jawa takut sampai tidak paham. Saya aja yang paham nanti. Aduh, kasihan. Apa kau cari? Bunyi Nabi berbicara dengan Arabi yang bawa pedang gitu nah. Nabi merasa sedih. Faqala ya Rasulullah isyaraituhu bi thamanin katsirin wa laysa huwa yuti'uni. Aku ini beli onta mahal ya Rasulullah, tapi ini mau nurut dengan aku. Arabi mengadu dengan Rasulullah, onta pun mengadu dengan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mukjizat Rasulullah. Walaysa huwa yuti'uni fa uridu an udbahu. Kalau itu nak kepotong aja sudah, kusembelih aja ini onta ya Rasulullah. Daripadanya di bisa kau apa-apai, disuruh beladang tak bisa, disuruh cebok air tak bisa, pokoknya orangnya lari terus lah ontanya ini mau taat. Fa anta bi lahmih, kalau kepotong dagingnya bisa kau makan. Nah, enak makan daging onta. Bunyi si Arabi tadi. Faqala Nabi lil jamal lima ta'sih. Nabi berucap dengan onta, onta, kenapa kau mau maksiat, tidak mau turut tuanmu nih? Mau menuruti tuanmu siapa? Kenapa wahai onta? Nabi berucap, faqala ya Rasulullah, jawaban onta, ya Rasulullah lastu a'sihi minal amal walakinni a'sihi min dhalikal amal al-qabih indahu li'anna al-qabih allati huwa fiha yanamuna an salatil isya ila akhirah. Ya Rasulullah, bukannya aku curang dengan orang ini, bukannya aku tidak mau taat, tetapi aku menghindar dari inya gara-gara inya ini punya perbuatan yang sangat jahat. Apa itu perbuatannya? Setiap masuk waktu isya, ya namuna an sholatil isya, inya ngantuk, habis maghrib ngantuk inya, sehingga sholat isya tidur, diumpat sembahyang isya. Kemudian jam 12 bangun, baru buka game, tumbas sampai subuh. Arabi ini kisahnya di sini. Badui tadi. Di sini amal semuanya. Di sini apa sembahyang isya kan banyak segala orang yang sudah. Arabi. Falau ahadaka an yusalliha ahadtuka la a'sihi. Kalau engkau ya Rasulullah mau berjanji kepada orang ini dan dia mau sholat isya, lagi tidur di sembahyang isya, dan aku berjanji kepada engkau ya Rasulullah, aku akan taat kepada tuan ini. Bunyi onta tadi itu menjawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah a'sihi fa inni akhafu an yanzila alaihim adzabun min Allah fa akunu fihim. Aku takut ya Rasulullah ketika dia tidak melaksanakan sholat dan Allah menurunkan adab kepada dia dan aku bersama dia, aku takut kena adab jua. Ayo binatang takut berkawan dengan orang yang sembahyang, Om. Kenapa? Takut Allah Ta'ala menurunkan adab, aku ada di situ juga. Akhirnya Nabi SAW mengadakan perjanjian dengan si Arabi tadi itu, Allah yatrukas sholah wa sallamal jamal ilahi wa raja'a ilahi. Bunyi Rasulullah, Tuan Arabi, kalau awak mau ditaati oleh si onta ini, awak sembahyang dulu rajin-rajin sudah. Kalau kau mau sembahyang, ini onta mau taat, mau tunduk, mau disuruh seperti itu sudah. Oh subhanallah. Tadi yang kedua kasusnya bunyi Aqil bin Abi Thalib, batu menangis kehabisan air gara-gara takut neraka. Yang ketiga ini onta mengadu dengan Rasulullah nih mau taat gara-gara tuannya nih mau sembahyang. Mudah-mudahan barokah ya. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan dengan kisah yang singkat ini menjadikan iktibar pelajaran buat kita semua.